Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tugas video, yaitu pembukaan yang diberikan resume pada bakteri dan jamur. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskannya. Tutupan saja. Dalam kegiatan budidaya, penyakit merupakan faktor yang sangat merugikan, di mana dapat menurunkan kualitas produksi ikan, bahkan menyebabkan kematian pada ikan, sehingga menimbulkan keraginan yang sangat besar. Untuk itu diperlukan adanya pengetahuan mengenai penyakit ikan agar kita mudah mengetahui apabila biota tersebut yang kita budidayakan terserang penyakit. Nah, di sini ada salah satu teknis diagnosis pada ikan yang penting untuk dilakukan agar kita tahu apa penyebab penyakit ikan tersebut sehingga terserang oleh penyakit. Peranannya adalah di sini dapat kita lihat mudah untuk dilakukan. Cara memeriksanya yang dapat kita dilakukan dengan media diagnosis, yaitu penyakit ikan. Yaitu pertama, dengan pengamatan terhadap ikan sakit atau mati, baik itu dilihat dari kecepatan bukaan mulut ikan, kondisi insang, bentuk tubuh ikan, dan masih banyak lagi. Dan dapat kita juga lihat ya dari faktor-faktor lingkungannya, perannya seperti perairan atau suhunya dan lain sebagainya. Ada cahaya, penetrasi cairan, kadar oksigen terlarut, kelimpahan dan makanannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah itu barulah untuk memeriksanya, yaitu dengan berupa pemeriksaan morfologis ikan di lapangan dan memeriksa patogenosis di lapangan berupa gejala penyakit ikan dan apa penyebab, sehingga dapat didiagnosa penyakit yang dialami tersebut. Nah, oleh karena itu ikan diagnosa itu yang berpenyakit ada 3 jenis, yakni diagnosa jenis di mana dari pemeriksaan ikan yang telah dilakukan sudah sangat jelas menggambarkan penyebab dan penyakit tersebut ikan tersebut, dan kedua tidak ada diagnosa di mana tidak ada tanda yang jelas bahwa ikan terserang penyakit. Yang terakhir yaitu diagnosa. Bagaimana diagnosa sementara, di mana kita perlukan adanya tindakan, yaitu untuk mencegah penyebab dan penyakit ikan tersebut, untuk melakukan tindakan lanjut dari diagnosa sementara, yakni yang telah dilakukan di lapangan. Di sini kita melakukan pengamatan sebagaimana yang kita telah ketahui. Pengamatan itu di sana kita terdapat ada penyiapannya, laboratoriumnya, di mana dilakukan tersebut kita uji dulu, kita periksa dulu seperti parasitologis lainnya, hispatologisnya, bakteriologisnya, dan imunologisnya, virologisnya, mikrologisnya, biologisnya, molekulernya,
serta elektronnya. Nah, di sini ada mikroskopis sehingga dapat kita ketahui dengan pasti penyebab suatu, yaitu penyakit atau unggulan terhadap ikan tersebut, atau biasa disebut dengan ekologi diagnosa penyebab penyakit. Penyakit pada ikan terbagi menjadi dua, yakni penyakit pertama biasa kita sebut dengan infeksi. Nah, bagaimana dengan infeksi ini? Misalnya ada Euromonas-nya berupa heparopannya, jenis-jenis penyakit yang dialami oleh ikan tersebut. Yang kedua, parasitnya terjadi menjadi eksporositnya. Bagaimana ini porosit ini? Misalnya ada protozoa, nemozoa, dan lain sebagainya. Di sini virus, misalnya virus yang terjadi WSSP-nya, White Spot Syndrome virus. Bagaimana virus tersebut akan terjadi pada penyakit ini. Jamur, bagaimana jamur itu? Misalnya Saprologen dan Branchiostomys dan Ichthyoponus. Penyakit non infeksi yaitu lingkungannya buruk, seperti ada perubahan salinitas, pH yang bisa kita ketahui, oksigen, air, dan zat sebagainya. Dan perubahan suhu air ini tentu mekanis pada polusi pestisida tersebut, tergantung pada musimnya. Nah, yang kedua, pakan buruk sebagai kurangnya vitamin, zat gizi, serta bahan pakan yang busuk mengandung kuman. Di sini ada genetik, Bennis non sever. Faktornya di sini adalah genetik berpengaruh pada bentuk fisik. Yang pertama, dan kelamaan pada tubuh, hama seperti membawa organisme penyakit dan lainnya dan mengganggu ikan yang sedang mengalami stres atau ikan yang sedang terluka. Dan dapat kita merasakan kolam wadah pemeliharaan ikan kita, sehingga penyakit ikan kita yang sedang infeksi merupakan menularnya yang disebabkan oleh, contohnya saja kalau kita ambil di lapangan, kadang-kadang orang yang budidaya memakai air berseri, kadang-kadang dari sana juga membawa airnya masuk ke dalam lingkungan kolam tersebut. Nah, makanya kalau kita membudidaya, kalau kita untuk meneliti penyakit itu usahakan pakailah air langsung, jangan yang berseri. Karena kenapa yang berseri itu? Karena terlalu bahaya untuk budidaya, dari sanalah tersebar penyakit dan bakteri tersebut. Oleh karena itu sebisa mungkinlah untuk menghindarinya kalau mau benihnya berkualitas bagus. Nah, di sini bahkan oleh patogennya bibit yang berpenyakit, di mana patogen tersebut yang paling banyak menyerang ikan, yakni di sini itu ikan biasanya diserang oleh bakterial dan diserang oleh jamur dan virus. Cuman yang faktor yang 3 ini saja untuk bagian penyakitnya. Di sini saya menjelaskan bagaimana untuk mempelajari atau untuk menghindari dari hal sifat atau yang 3 bagian bakteri ini dan jamur dan virus ini, agar ikan kita tetap sehat. Seumpamanya kita pelihara udang atau yang lainnya gitu, agar bakteri mikroorganisme yang bersifat parasit ini kalau bisa jangan sampai ada lah, basmilah parasit ini.
Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, ditunggu sebentar. Harap dimaklumi. Nah, yang kedua, yang menyebabkan ikan infeksi pada sistematika yang lambat tanpa menunjukkan gejala yang nyata sampai ikan berumur 6 sampai 12. Gejala yang ditimbulkan, pertama, ikan terlihat lesu, matanya menonjol, insangnya terlihat pucat dan keratinanya, pendarahan di sektor anus dan otot. C. Perut kembung dan sisik berdiri dan merusi absesi beberapa kegiatan tubuh, warna berubah jauh jadi hitam-hitam. Nah, di sini ada media. Media ini apa? Yang membawa atau inang. Contohnya dari negara tersebut ke daerah yang lain, seperti virus corona ini saja, dari satu negara bisa menyebar. Karena apa? Seumpamanya ini secara analogikanya, karena parasit tersebut bisa berseri, menyebarlah untuk meracuni kita. Begitupun juga ikan. Nah, di sini penyebab penyakit yakni bagaimana gejala tersebut ditimbulkan oleh, biasanya ada warna, yaitu hepotopankras itu mengenai atau mengkerut. Nah, di sini sama juga, kita pun kalau sebagai manusia juga, kalau kita mengkerut pun kita kena penyakit juga. Begitupun juga ikan. Itulah manfaat kita untuk mempelajari parasit ini. Banyak sekali manfaatnya teman-teman. Yang pertama yang kita dapatkan di sana, dari segi nama penyakitnya, dari warna penyakitnya, dan penyakitnya itu kita sudah tahu ciri-cirinya seperti apa. Untuk manfaat parasit, kita mempelajari parasit tersebut. Sebelum kita bertanya atau ke pasiennya sudah, ya, kita tidak perlu menanyakan. Itu hebatnya kita sebagai anak budidaya perairan. Seumpama kalau jurusan kedokteran ini, kalau tanya pasiennya pasti ditanya. Kalau kita sebagai anak perikanan tidak perlu, karena kita sudah tahu ciri-cirinya dan tahu mana ikan yang sakit, mana ikan yang bagus, mana ikan yang berkualitas, mana yang layak untuk dibudidayakan. Nah, disinilah tempat kita menang kelebihannya kalau untuk parasit di bagian ikan, tapi bukan di manusia ya teman-teman. Ya, kita lanjut. Di sini ada, kita sebut media pembawa penyakit, yaitu atau inang, atau penyakit-penyakit yang dibawa dari ikan. Bisa dari luar kah ikan tersebut membawa virus-virus ini? Apakah dari dalam negeri pun ikan-ikan ini membawa virus? Dengan satu-satu cara lain adalah kita setidaknya harus mengetahui dan ciri-ciri prinsip ikan tersebut, agar untuk menghindari
untuk masuk ke negara kita ini, yaitu Indonesia, untuk menghindari parasit lah, kira-kira seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa utarakan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Apabila ini ada kesalahan saya, mohon dimaafkan. Apabila kurang jelas, mohon dimaafkan. Apabila itu cepat dimengerti atau paham, itu datangnya dari Tuhan. Hanya sampai sini saja ya, kepada teman-temanku atau kepada bapak atau ibu. Mohon dimaklumi dari apa yang saya utarakan tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.